sarana dan prasarana, khususnya terkait penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pendistribusian, adalah bagian terpenting dari manajemen logistik. Berikut penjelasannya. 1. Penerimaan. Proses penerimaan melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Pemeriksaan fisik barang. Memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi pesanan. Contohnya, jumlah, kuantitas, dan kondisi. 2. Verifikasi. Cocokkan barang dengan dokumen seperti surat jalan, faktur, dan daftar barang pesanan. 3. Pencatatan administrasi. Masukkan data barang ke dalam sistem inventaris atau buku penerimaan barang. 2. Penyimpanan. Penyimpanan bertujuan menjaga kualitas dan keamanan barang yang diterima. Beberapa langkah dalam penyimpanan: pengelompokan barang sesuai dengan jenis, ukuran, atau sifat barang. Misalnya, barang mudah rusak atau bahan berbahaya. Pengaturan lokasi. Gunakan sistem seperti rak numbering atau bin location untuk memudahkan pencarian. Pengendalian lingkungan. Pastikan kondisi seperti suhu, kelembapan, dan kebersihan sesuai kebutuhan barang. Keamanan. Jamin barang tidak mudah dicuri atau rusak, misalnya dengan CCTV atau sistem pengawasan. 3. Penyaluran. Proses penyaluran dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana sampai kepada pengguna yang membutuhkan. Permintaan barang. Penyaluran dimulai dari permintaan barang oleh pihak terkait. Persetujuan dan perencanaan. Verifikasi permintaan, tentukan prioritas, dan buat jadwal pengiriman. Pengemasan dan pengecekan. Siapkan barang sesuai kebutuhan dan pastikan jumlah serta kondisi sebelum dikirim. 4. Pendistribusian. Distribusi merupakan proses pengiriman barang ke lokasi tujuan. Pemilihan modal transportasi. Pilih transportasi yang paling efisien, darat, laut, atau udara. Perencanaan rute. Optimalkan rute untuk menghemat waktu dan biaya. Pemantauan pengiriman. Gunakan teknologi pelacakan untuk memastikan barang sampai tepat waktu. Dokumentasi penerimaan. Pastikan penerima menandatangani dokumen sebagai bukti barang telah diterima. Manajemen yang baik dalam setiap tahap ini memastikan bahwa sarana dan prasarana terkelola secara efisien, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan. Simulasi sarana prasarana di kantor bertujuan untuk memastikan seluruh elemen pendukung operasional kantor berjalan secara optimal. Berikut simulasi secara detail. 1. Identifikasi dengan daftar prasarana. Sarana adalah fasilitas yang langsung mendukung aktivitas kerja, sedangkan prasarana adalah fasilitas mendukung yang lebih besar. Contohnya, sarana komputer, printer, meja, kursi, telepon, dan proyektor. Sedangkan prasarana adalah ruang kerja, listrik, jaringan internet, AC, ruang rapat, pantry, dan area parkir. 2. Rencana pengaturan ruang dan tata letak. Penempatan meja kerja. Pastikan ada cukup ruang antara meja, jarak minimal 1 meter untuk kenyamanan. Ruang rapat dan area kerja. Ruang rapat dilengkapi meja besar, kursi, proyektor, papan tulis. Area kerja dibagi berdasarkan fungsi seperti administrasi, pemasaran, atau IT. Aksesibilitas. Letakkan printer dan alat bersama di lokasi strategis. Pastikan semua area mudah diakses. 3. Simulasi operasional. Simulasi kegiatan sehari-hari. 1. Pagi, karyawan menyalakan komputer dan perangkat elektronik. Listrik, internet, dan AC diuji fungsinya. 2. Siang, perangkat komunikasi seperti telepon, email, dan internet diuji untuk memastikan kelancaran. Printer digunakan untuk simulasi pencetakan dokumen dalam jumlah besar. 3. Sore, simulasi backup data menggunakan server atau cloud. Pemeliharaan kebersihan kantor dimulai seperti pengosongan tempat sampah, perawatan AC, dan pengecekan lampu. 4. Sistem keamanan dan keselamatan.
Sistem keamanan CCTV diuji untuk merekam dan memantau secara real-time alarm kebakaran dan sistem pemadam api portable diuji. Rencana evakuasi, simulasi kebakaran dengan menyalakan alarm dan mengarahkan staf ke jalur evakuasi. Pastikan semua pintu darurat berfungsi. 5. Pemeliharaan dan perbaikan, buat jadwal perawatan untuk sarana seperti komputer, printer, dan AC. Simulasi perbaikan kecil untuk memastikan kelancaran proses kerja, misalnya penggantian bohlam atau tinta printer. 6. Pengujian efektivitas sistem IT, jaringan internet. Lakukan stress test untuk memastikan koneksi stabil meski banyak penggunaan aktif. Keamanan data, simulasikan serangan siber ringan untuk menguji sistem keamanan, uji cadangan data, dan proses pemulihan backup atau restore. Umpan balik dan evaluasi. Minta setiap karyawan mencoba fasilitas dan mencatat hambatan yang ditemukan. Tinjau kembali tata letak, fungsi sarana, atau efisiensi prasarana. Dengan simulasi ini, kantor dapat memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana berjalan secara optimal dan mendukung produktivitas kerja.